Inna syaikha sak temene wong tuwa. Inna syaikha sak temene wong tuwa iku yamliku iso ngempet sapa asyaikha nafsahu ing nafsuni asyaikha, ngempet atau bisa nahan nafsahu dak ke nafsuna asyaikha. Inna syaitan sak temene syaitan iku yuhibbu demen sapa syaitan al-humrata ing abang, ing warna abang. Fa iyyakum moko wediya sira kabeh wal humrata lan ing warna abang. Wediya sira kabeh wal humrata lan ing abang atau warna abang. Wa kullu thawbin lan ing saben-saben kelambi dzi syuhratin kang duweni masyhur, kelambi kang duweni masyhur seandi kemasyhuran. Al-Hakim fil kuna wa ibnu Qani'in fil kuna ing dalam kitab kuna, wa ibnu Qani'in lan ay warawahu ibnu Qani'in. Inna syaikha yamliku nafsah. Nabi bersabda, sesungguhnya orang tua, syekh itu orang tua. Jadi syekh disebut syekh itu karena umurnya tua, 40 tahun ke atas itu syekh. Atau disebut syekh umurnya masih muda, belasan atau di bawah 30 tahun tapi alim, maka juga dikatakan syekh. Jadi sebutan syekh itu ada dua. Syekh karena umurnya yang tua, yaitu lebih dari 40 tahun, walaupun tidak alim, orang biasa tapi tua, maka disebut syekh, syuyukhah. Atau muda, umurnya muda tapi alim menjadi panutan, ya, maka juga disebut asy-syekh al-alim. Yang dimaksud di hadis ini adalah bukan yang alim tapi yang umurnya tua, bukan yang alim tapi yang umurnya tua. Inna syaikha, sesungguhnya orang yang umurnya sudah mencapai syaikhukhah, ila haddis syaikhukhah, sudah mencapai atau sudah bisa dikatakan orang tua, yaitu 40 tahun. Jadi 30 tahun ke bawah itu syab. 30 tahun ke bawah itu syab. Ya, murahik itu di bawah 9 tahun. Balik 9 tahun. Lalu kemudian syab hingga 30 tahun. Jadi di bawah 30 tahun itu syab. Di atas 30 tahun itu kuhul, disebut kuhul, matang. Manusia yang matang, orang yang berumur matang. 30 tahun ke atas, 40 tahun dia syekh tua atau syaikhukhah. Nah, orang yang sudah umurnya mencapai haddis syaikhukhah itu adatan, ini adatan, biasanya, bukan pasti ya, biasanya orang kalau sudah dikatakan sudah
berumur 40 tahun ke atas sudah disebut syekh. Syekh dalam artian bukan alim, tapi tua umurnya. Itu adatannya biasanya yamliku nafsah, dia lebih mampu menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, menahan, lebih bijak di dalam mengambil keputusan. Yamliku nafsah itu ada. Kalau umurnya masih muda, 30 tahun ke bawah, masih syab, masih remaja, itu biasanya lebih cenderung tidak mampu menahan nafsu. Makanya Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Itu bagi yang 30 tahun ke bawah. Karena apa? Karena cenderung orang yang umurnya di bawah syaikhukhah itu tidak mampu menahan hawa nafsu atau amarah. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Laisa syadid bis-sara'ah wa innamas syadid may yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang tinggi besar, dempal, kuat, kekar. Tapi orang yang kuat itu man yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang mampu menahan amarah ketika marah. Sabar. Jadi orang yang mampu menahan amarah dialah orang yang kuat, walaupun kurus, walaupun krempeng, tapi dia mampu menahan amarah, maka ia dikatakan syadid, orang yang kuat. Nah, orang yang sudah syekh itu biasanya adatan dia kuat menahan amarah, kuat menahan nafsu, sehingga tidak terjerumus ke dalam maksiat dan zina. Itu adatan, tapi bukan berarti yang tua itu dikatakan semuanya mampu. Ada yang tidak mampu menahan amarah, tidak mampu menahan syahwat. Sebaliknya, yang di bawah 30 tahun yang masih remaja, ada yang mampu menahan amarah walaupun masih remaja. Ada yang sabar, ada yang mampu menahan nafsu. Ini Nabi katakan ketika sahabat Ibnu Amr Ibn al-As mengatakan kunna indan Nabi. Satu ketika Ibnul As itu bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tiba-tiba jaa syabun, tiba-tiba datang seorang remaja kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu pada siang hari bulan puasa. Pada siang bulan puasa. Jadi di bulan puasa itu dilarang untuk makan, minum, bahkan menggauli istri pada siang bulan Ramadan. Kalau sampai menggauli istri pada siang bulan Ramadan, maka wajib mengqadha, mengganti puasa, ya, dan membayar kafarah berpuasa selama 2 bulan penuh. Kalau mampu, kalau tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu kafaratnya, bayar kafarat dan wajib qadha. Wajib qadha, ya. Nah, datang seorang remaja kepada baginda Nabi besar Muhammad, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im." Uqabbilu wa ana sha'im, ya Rasulullah, apakah kami boleh mencium istri kami wa ana sha'im
sedangkan kami dalam keadaan berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Faqala la, tidak, kata Rasulullah. Nabi mengatakan kepada siapa? Kepada syab, orang remaja. Faja'a syaikhun, lalu kemudian datang orang tua. Datang orang tua, kami apakah boleh ya Rasulullah? Qala na'am, boleh, kata Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan kepada yang remaja la, kepada yang tua na'am, boleh. Lalu kemudian Nabi mengatakan inna syaikha yamliku nafsah. Jadi larangan Nabi kepada yang remaja bukan berarti asal tidak menjima mubasyarah pada siang bulan Ramadan itu tidak dilarang. Nabi mengatakan la karena syab, remaja itu cenderung tidak mampu menahan hawa nafsu, maka Nabi mengatakan la. Sedangkan kepada syekh, kepada yang lebih tua umurnya, Nabi mengatakan na'am, karena lebih mampu menahan hawa nafsu. Itu adatan. Nabi mengatakan inna syaikha yamliku nafsah. Fa nadhara ba'duna ila ba'd. Ketika Nabi mengatakan la kepada syab dan na'am kepada syekh, nadhara ba'duna ila ba'din, maka yang remaja dengan yang tua saling memandang, artinya menunggu jawaban baginda Nabi besar Muhammad. Dan Nabi mengatakan inna syaikha yamliku nafsah.